Manusia dapat dikendalikan oleh uang, dan jumlah yang sangat besar dapat membuat seseorang menjadi gila. 100 miliar. Cukup kejam, Li Kan tidak bisa menahan untuk menarik napas dalam-dalam. Bahkan aku terpengaruh, desa Wang Tong sambil menggelengkan kepalanya, persis seperti yang kamu harapkan dari Direktur Sektor Huaxia, saudara kandung dari salah satu dari 9 keluarga Direktur Keluarga Paulinus. Orang kaya akan selalu kaya. Bahkan di seluruh dunia, tidak banyak warga tingkat lanjut yang memiliki kekayaan sebesar itu. Ya, berburu monster level pemimpin gerombolan dan menjualnya adalah uang yang bagus, tetapi apakah monster pemimpin gerombolan itu bodoh? Mereka memiliki kecerdasan yang setara dengan kecerdasan manusia. Begitu mereka merasakan bahaya dan merasa tidak memiliki kesempatan untuk menang, mereka akan memilih untuk melarikan diri. Setelah monster level pemimpin gerombolan memutuskan untuk melarikan diri, itu pasti akan memerintahkan ribuan monster untuk menghalangi jalur Wargot, bahkan jika mereka tidak dapat menghalangi Wargot, itu pasti akan memperlambat mereka. Jadi membunuh monster level pemimpin gerombolan sangat sulit. Semakin kuat mereka, semakin sulit jadinya. Jadi situasi yang biasa adalah, seorang Wargot tingkat lanjut memburu seorang pemimpin gerombolan tingkat menengah, seorang wargot tingkat menengah memburu seorang pemimpin gerombolan tingkat rendah, dan seorang wargot tingkat pemula memburu seorang komandan tingkat tinggi. Peluang sukses lebih tinggi dengan cara ini. Misalnya, upaya Wang Tong dan Li Kan untuk memburu naga lapis baja-baja berakhir dengan kegagalan. Dan jumlah monster tidak terbatas. Semakin kuat monsternya, semakin sedikit jumlahnya. Misalnya, ketika Luo Feng dan yang lainnya dari Regu Palu Api berada di sektor kecil itu dan memburu monster tingkat komandan dalam jumlah besar, itu menjadi jauh lebih sulit untuk menemukannya nanti, karena jumlah monster tingkat komandan di daerah itu menurun. Tapi ini bukan bagian terburuknya adalah Anda akan menarik perhatian pemimpin monster level komandan, pemimpin gerombolan. Para petarung biasanya dapat menemukan bahaya setelah membunuh banyak, jadi mereka akan kabur. Namun, ini juga membuktikan bahwa membunuh monster untuk mendapatkan uang bukanlah tugas yang mudah. Yang terpenting, Wargot juga harus mengeluarkan banyak uang. Hal-hal seperti senjata dan seragam pertempuran, manakah dari hal-hal ini yang tidak memerlukan biaya yang sangat besar? Sebuah instruksi manual tingkat atas juga sangat mahal sehingga menakutkan. Banyak wargot bahkan harus meminjam uang dari bank. Tidak ada yang membantunya, wargot harus mengeluarkan terlalu banyak uang. Misalnya, jika seorang wargot tingkat lanjut bertarung melawan pemimpin gerombolan tingkat tinggi, maka dia harus membeli set seragam pertempuran kelas SS agar aman, karena seragam pertempuran seri Ki peringkat S hanya dapat bertahan melawan sebagian besar serangan pemimpin gerombolan peringkat S, tapi tidak semuanya. Set seragam pertempuran kelas SS, senjata kelas SS, mana yang tidak mahal? Sebuah instruksi manual kelas SS dan bahkan instruksi manual tertinggi seperti 9 tahap Thunder Blade sama mahalnya. Untuk melengkapi diri Anda dengan perlengkapan yang sempurna, berapa banyak pemimpin gerombolan tingkat menengah yang harus Anda bunuh? Ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa dicapai oleh sebagian besar wargot tingkat lanjut. Dan bahkan jangan menyebutkan harta karun khusus yang tersedia di Istana Wargots, harta karun itu bahkan lebih mahal. Bukan kebohongan bahwa banyak wargot di seluruh dunia harus meminjam uang dari bank. Tentu saja, jumlah wargot yang sangat kecil merupakan pengecualian. Misalnya, wargot dengan kemampuan khusus. Seperti wargot level, pembaca roh, atau wargot dengan keterampilan luar biasa, atau wargot dengan latar belakang yang sangat besar. Putra dan putri Hong akan mudah mendapatkan uang hanya karena pengaruh Hong. Aliansi SDM adalah grup keuangan teratas dunia. Mereka mengendalikan lebih dari setengah ekonomi dunia dan memiliki kendali di hampir setiap bidang. Kekayaan mereka juga sangat mencengangkan. Venina Paulinus adalah direktur aliansi Hari di China dan merupakan saudara kandung dari pria yang merupakan kepala keluarga Paulinus dan eksekutif puncak dari aliansi Hari. Apakah ada yang perlu bertanya tentang kekayaannya? Kekayaannya terutama berasal dari keluarganya dan aliansi SDM, dan bukan dari berburu monster. Bahkan suaminya, Li Yao, tidak bisa dibandingkan dengannya. Kota markas Jiangnan, Limit Hall. Su Ge Tao mengenakan seragam dojo hitam dan duduk bersila di ruang pelatihan. Seiring berjalannya waktu,
cahaya pagi perlahan mulai menyinari ruangan. Zhu Getao membuka matanya. Buka, saat Zhu Getao berbicara, proyektor tersebut memproyeksikan cahaya yang membentuk tampilan raksasa ke dinding. Zhu Getao memiliki kebiasaan, setiap pagi, dia akan memeriksa berita di TV untuk mencari tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Suara reporter bergema di sekitar ruang pelatihan. Apa? Zhu Getao membeku saat dia menatap apa yang digambarkan oleh berita pagi di layar. 100 miliar. Zhu Getao berkedip 2 kali. 100 miliar. Zhu Getao dengan keras berdiri saat detak jantungnya meningkat. Jumlah uang ini terlalu gila. Dia, salah satu dari 4 besar markas besar dojo batas kota Jiangnan, bahkan tidak bisa mengendalikan keterkejutannya. Herring dan kalajengking, jadi pasangan itu. Yah, masuk akal. Wargot biasa macam apa yang bisa menghasilkan 100 miliar? Zhu Getao kagum, dan siaran berita ini ditujukan kepada seluruh penduduk di negara ini. Dengan kata lain, tidak hanya petarung, tapi orang biasa juga akan tahu tentang ini. Pengaruh aliansi hari pasti besar, bisa membawa berita ini ke saluran televisi China. 100 miliar, bahkan Zhu Getao terpengaruh. Sepertinya dia, Zhu Getao, sering menawarkan banyak manfaat bagi para jenius dan pejuang yang kuat. Namun, dia melakukan sebagian besar dengan hak istimewanya di dojo, jadi dia hampir tidak perlu mengeluarkan uangnya sendiri. Masuk ke Home of Limits, bagian diskusi petarung Wargot, perintah Zhu Getao. Tampilannya tiba-tiba dan dengan cepat berubah saat memasuki bagian diskusi pejuang Wargot. Sebagai panglima perang tingkat lanjut, dia tidak memiliki hak. Tetapi sebagai identitasnya sebagai instruktur kepala, dia diberikan akses ke bagian tersebut. Seluruh sesi diskusi memang ramai. Sepertinya para pejuang dari Amerika Selatan, Amerika Utara, Eropa, Afrika, dan tempat lain semuanya memiliki darah mereka yang mendidih, tertawa Zhu Getao. Namun, kasus ini terjadi di China, jadi jumlah uang yang sangat besar ini mungkin akan berakhir di tangan orang China. 100 miliar sama seperti melempar domba gemuk ke sekawanan serigala. Memang, seluruh dunia telah diguncang oleh jumlah yang sangat besar ini. Bahkan keberadaan yang melebihi level Wargot harus mendesak ini. Karena para Wargot sangat tersentuh oleh ini, bahkan jangan menyebut warga negara biasa. Warga negara biasa bekerja keras hanya untuk menyewa, bahkan 100 juta adalah angka astronomi bagi mereka. Jangan sebutkan 100 miliar. Diaduk. Seluruh dunia diaduk. Hampir setiap jaringan informasi tidak bisa membantu tetapi mulai menyelidiki kasus ini, temukan orang ini. Kota tanda pagar 023 adalah kota besar yang dihuni ratusan juta orang. Kota tanda pagar 023 adalah imbalan tinggi berisiko tinggi, begitu banyak pejuang yang tertarik ke sana. Di lantai 8 dari sekitar bangunan tempat tinggal 12 lantai di bagian barat kota tua. Angin kencang menderu-deru dan kepingan salju menari-nari. Udara dingin memasuki rumah tanpa henti, dan lantai ruangan benar-benar membeku. Luo Feng duduk bersila di atas bantal yang robek saat dia dengan ringan memoles pisau lemparnya. Satu-satunya hal yang ada di benaknya adalah berita mencengangkan yang baru saja diterima jam tangan komunikasi taktisnya, berita tentang karunia astronomi. Saya tidak percaya mereka menghabiskan begitu banyak uang untuk hadiah saya. Bahkan saya merasa ingin melaporkan diri saya sendiri. Luo Feng dengan ringan meletakkan pisau lemparnya ke tanah, mengambil pisau lagi, dan mulai memolesnya, 100 miliar. Namun, orang tua Li Wei bukanlah orang bodoh. Mereka hanya akan memberikan uang kepada seseorang yang dapat memberikan bukti yang jelas dan mutlak. Bukti. Luo Feng tidak berpikir bahwa ada orang di dunia ini yang memiliki bukti bahwa dia membunuh Li Wei. Saat itu, untuk mencegah dirinya ditangkap oleh satelit, dia langsung bergegas ke ladang setelah membunuh Li Wei dan yang lainnya. Kecuali keberuntunganku seburuk itu. Sangat mengerikan sehingga kebetulan ada seseorang yang bersembunyi di sebelah jalan raya dan kebetulan merekam wajah dan tindakan saya, tetapi Luo Feng berpikir bahwa kemungkinan ini tidak lebih tinggi dari kemungkinan menangkap jarum di laut. Sebenarnya, satu-satunya hal yang ditakuti Luo Feng adalah rekan regu palu apinya. Bounty ini menggambarkan identitas dan keterampilan dari 3 orang lainnya yang meninggal bersama Li Wei. Dan bounty itu bahkan mengatakan bahwa pembunuhnya kemungkinan besar adalah seseorang dengan kekuatan petarung level Wargot, atau seorang pembaca roh.
Wajah Luo Feng tenggelam, jika Kapten, Wei Ti, Wei Qing, dan Saudara Chen melihat ini, mereka mungkin akan menghubungkan ini denganku. Petik 2. Tanpa ragu, 4 anggota regu palu api lainnya dengan mudah menghubungkan hadiah ini dengan Luo Feng. Pertama, Luo Feng tinggal di kota tanda pagar 003 untuk membunuh regu taring harimau. Dan 1 dari 4 orang yang tewas adalah Kapten Taring Harimau, Pan Ya. Selanjutnya, Bonti itu sendiri mengatakan bahwa pembunuhnya adalah seseorang dengan kekuatan wargot atau pembaca roh. Dan semua orang di skuad tahu bahwa dia adalah pembaca semangat. Ekstrapolasi dengan 2 poin di atas memang sangat mudah. Faktanya, inilah masalahnya. Ketika karunia astronomi ini terungkap, 4 anggota regu palu api lainnya tercengang karena mereka menduga itu adalah Luo Feng. Hanya karena mereka bisa menebak, bukan berarti mereka punya bukti. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Pasukan palu api menduga itu adalah Luo Feng. Dan beberapa wargot menebak bahwa pembunuhnya adalah wargot yang memiliki dendam dengan pasangan Vulture, Scorpion. Bagaimanapun, semua ini hanyalah tuduhan tanpa dasar, tidak ada satu orang pun yang memiliki cukup bukti. Saat Li Wei menghadapi bahaya terakhir kali, orang tua Li Wei langsung menemukan 2 wargot terdekat dan meminta bantuan mereka, mengerutkan kening Luo Feng. Dengan kata lain, orang tua Li Wei memiliki kekuatan yang cukup untuk segera menemukan para pejuang di suatu lokasi. Jika mereka dapat menemukan wargot, maka panglima perang dan prajurit akan lebih mudah ditemukan. Dari sudut pandang Luo Feng, menemukan wargot jauh lebih sulit daripada menemukan panglima perang dan pejuang. Mereka mungkin akan mengetahui bahwa saya tidak terlalu jauh dari tempat kejadian pada saat itu, cemberut Luo Feng. Poin ini sangat tidak menguntungkan. Sebenarnya, Luo Feng tidak tahu bahwa wargot dapat menemukan wargot lain melalui sistem di Istana Wargot. Sebagian besar wargot pasti tidak dapat menemukan panglima perang dan pejuang lainnya. Namun, tebakan buta Luo Feng tepat sasaran, karena orang tua Li Wei memang menemukan ratusan orang di sekitar daerah itu. Dan dia, Luo Feng, adalah salah satunya. Aku mungkin salah satu tersangka, tapi karena aku lemah, kemungkinan tertangkap seharusnya sangat rendah. Luo Feng mengerutkan kening. Namun, Kapten, Saudara Ti, Saudara Qing, dan Saudara Chen, jika salah satu dari mereka mengungkapkan fakta bahwa aku tinggal di kota tanda pagar 003 untuk membunuh regu taring harimau dan fakta bahwa aku adalah pembaca roh, kemudian, meskipun itu bukan bukti murni, orang tua Li Wei pasti akan membuatku menjadi nomor 1 tersangka. Tiba-tiba, Luo Feng merasakan getaran di pergelangan tangannya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tampilan di jam tangan komunikasi taktisnya. Panggilan telepon dari Kapten Gao Feng. Luo Feng sedikit mengernyit. Mengapa Kapten memanggil saya pada saat seperti ini? Angin menderu-deru dan salju turun di luar, tetapi berbagai pikiran saat ini berkelebat di benak Luo Feng. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia dengan ringan berkata, panggil ulang. Bip, bip, bip. Halo, Luo Feng, suara Kapten Gao Feng terbawa. Kapten, sesuatu terjadi, kata Luo Feng sambil tertawa. Suara Gao Feng segera tenggelam, saya yakin Anda melihat karunia astronomi, itu seluruhnya 100 miliar, pasti cukup untuk membuat pejuang yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Terutama karena pemberitahuan itu mengatakan, pembunuhnya adalah petarung dengan kekuatan level wargot atau pembaca roh. Tidak peduli apa, kamu tidak boleh mengungkapkan identitasmu sebagai pembaca roh, atau kamu akan membawa masalah besar pada dirimu sendiri, karena regu palu api dan regu taring harimau sudah berkonflik, dan salah satu dari 4 orang itu meninggal adalah Kapten Taring Harimau Pan Ya. Anda akan mudah dicurigai begitu orang tahu bahwa Anda adalah seorang pembaca roh. Jika itu terjadi, Anda akan menjadi sasaran ribuan orang. Tidak peduli seberapa hati-hati Anda, hal yang tidak terduga selalu bisa terjadi. Saya mengerti, tetapi karena saya tidak melakukannya, tidak ada yang perlu saya takuti. Namun, Kapten, pembunuh ini cukup kuat, dia mampu membuat keempat orang ini mati sebelum salah satu dari mereka dapat menghubungi pasangan itu. Dia benar-benar kuat. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Dia memang kuat, Gao Feng pun memberikan pujiannya. Luo Feng melanjutkan, dan sejak Pan Ya meninggal, ini juga berita bagus. Pasukan palu api kami tidak akan menghadapi masalah apapun di masa depan.
Memang, ini cukup menguntungkan bagi kami. Saya hanya akan mengingatkan Anda lagi. Hati-hati, hati-hati, dan bahkan lebih hati-hati. Kasus ini terlalu berat. Aku akan mengingatkan Chen Gu dan yang lainnya saat aku kembali. Jangan khawatir, jika ada dari mereka yang berani mengungkapkan sesuatu, saya tidak akan mengampuni mereka. Oh ya, kapan kamu kembali ke kota markas? Bahan dari monster yang kami buru masih disimpan di sana dan kami menunggumu kembali untuk memutuskan bagaimana menangani mereka. Luo Feng tersenyum, saya akan tinggal di hutan belantara sedikit lebih lama, tetapi karena Kapten Taring Harimau sudah mati, saya tidak punya urusan lagi. Saya akan kembali dalam 2 hari. Oke, sampai jumpa nanti, suara Gao Feng terdengar dari jam tangan komunikasi taktis. Sampai jumpa lagi. Luo Feng menutup telepon dan ekspresinya segera menjadi serius. Dari panggilan telepon ini, sepertinya kapten sangat bersemangat untuk mengingatkannya. Setelah mendengar kata-kata kapten itu, hatinya memang terasa hangat. Namun, satu hal dapat ditemukan setelah memikirkan hal ini, 4 anggota regu pemadam kebakaran lainnya dapat mencurigainya. Namun, tidak satu pun dari keempatnya memiliki bukti yang cukup. Apa yang bisa mereka lakukan berempat untuk kepercayaan Luo Feng? Cara terbaik bagi saya untuk mempercayai mereka adalah jika tidak ada dari mereka yang menelepon saya. Jika mereka tidak menelepon saya, maka mereka tidak akan dapat menemukan bukti apapun. Luo Feng mengerutkan kening, tapi kapten memanggil saya dan sepertinya dia sedang menghibur saya. Jika saya tidak berhati-hati, bersama dengan tekanan yang dibawa oleh 100 miliar, saya mungkin akan menjadi panas dan mengungkapkan segalanya kepada seseorang yang saya sayangi. Setelah Luo Feng memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan rasa takut. Memang, seorang pemuda yang bahkan belum mencapai usia 20 tahun baru saja membunuh orang penting dan menerima karunia astronomi. Kebanyakan orang akan sangat gugup. Hubungan yang dalam dengan senior mereka akan dengan mudah menggerakkan mereka dan mereka mungkin akan menjadi panas dan membiarkan semua rahasia keluar. Menggunakan segala macam cara untuk bertanya kepada saya sebenarnya malah membuat saya lebih berhati-hati. Dan kekhawatiran ini dengan mudah membuat orang lengah. Begitu aku mengungkap rahasianya, mungkin akan terekam jika kapten menggunakan alat perekam. Luo Feng menarik napas dalam-dalam, dengan informasi bahwa aku sedang memburu pasukan Taring Harimau dan identitasku sebagai pembaca roh, bersama dengan fakta bahwa orang tua Li Wei yakin bahwa saya adalah salah satu petarung di dekat sini, dan akhirnya, bersama dengan rekamannya. Bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan? Dengan bukti sebanyak ini, identitas si pembunuh praktis 100% dikonfirmasi. Luo Feng menarik napas dalam-dalam, memang, jika dia mengakui fakta itu dengan mulutnya sendiri, maka dia akan mendapat masalah besar. Syukurlah, dia berada di bawah tekanan sejak dia masih muda. Dia bekerja dan bekerja untuk menjadi seorang pejuang. Setelah stres yang lama, dia mampu menangani lebih dari remaja biasa berusia 20 tahun. Waktu mengalir perlahan, namun salju mulai turun semakin cepat, menyebabkan segala sesuatu yang terlihat tertutup putih bersih. Pada saat yang sama, suhu turun ke tingkat yang mencengangkan. Tak lama kemudian, waktu mencapai tengah malam. Di ruangan kecil yang kotor, Luo Feng duduk bersila. Saya menerima total 2 panggilan telepon hari ini. 1 dari Kapten dan 1 dari Wei Qing. Kapten tampak sangat menghibur sementara Wei Qing terlihat sangat shock. Pada sore hari, hal pertama yang dikatakan Wei Qing ketika dia menelepon adalah, "Sial, gila, Kapten baru saja menyuruh kami berhati-hati untuk tidak mengungkapkan identitasmu sebagai pembaca roh. Kamu tidak membunuh 4 orang itu kan?" Petik 2. Panggilan telepon Wei Qing dan Gao Feng meningkatkan kecurigaan Luo Feng. Tentu saja, hanya kecurigaan. Mungkin sang kapten benar-benar perhatian, dan mungkin Wei Qing hanya berbicara seperti itu karena dia benar-benar menganggapnya sebagai saudara. Manusia adalah yang paling sulit dibaca, karena mereka sangat tidak terduga. Dalam menghadapi uang, saudara saling menyerang, perceraian pasangan, orang tua dan anak-anak memutuskan hubungan. Saya telah melihat hal-hal semacam ini di internet terlalu sering. Dan tentu saja, ini adalah jumlah yang sangat besar dari 100 miliar. Melalui jam tangan komunikasi taktisnya, Luo Feng memasuki internet dan melihat beberapa papan diskusi. Dan dia segera menemukan betapa gilanya seluruh dunia karena hadiah ini.
Malam hari bahkan lebih dingin dari siang hari. Luo Feng meringkuk di sudut, tapi hatinya agak dingin. Sejak dia mulai mencurigai Kapten Gao Feng dan Wei Qing, seluruh sikap Luo Feng mulai berubah. Di masa lalu, dia sangat ceria dan terus terang, seperti petarung biasa. Dia mampu bertarung di depan muka kematian dengan saudara-saudara lain di pasukannya. Dia dengan mudah bisa memperlakukan orang lain sebagai saudara baiknya. Tapi sekarang, apakah mereka menganggap saya sebagai saudara, atau apakah mereka berencana menyerahkan saya untuk sejumlah besar uang? Mungkin kurangnya bukti adalah satu-satunya hal yang menghalangi mereka melakukan itu. Tatapan Luo Feng tampak dingin. Apa yang saya pikirkan? Aku secara acak mencurigai mereka. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya menyadari bagaimana sikapnya tidak bisa membantu tetapi berubah di bawah karunia raksasa 100 miliar. Dia tidak dapat memastikan bahwa yang lain tidak akan terpengaruh oleh 100 miliar, karena, bagaimanapun, ini adalah 100 miliar. Inilah yang menyebabkan dia berubah. Meskipun Luo Feng tahu dia seharusnya tidak terlalu curiga, dia tidak bisa menahan diri. Salah satu tujuan Venina Paulinus sudah tercapai. Luo Feng mulai berputar di bawah semua tekanan yang dibawa oleh karunia 100 miliar. Tidak apa-apa, aku tidak akan memikirkan ini lagi. Luo Feng segera menundukkan kepalanya dan melihat jam komunikasi taktisnya. Dia kemudian dengan lembut menekan tombol dan mulai membaca semua jenis pesan yang berbeda di layar jam tangan komunikasi taktis. Tiba-tiba, dia membalik-balik buku telepon dan ditenangkan oleh salah satu nama yang muncul. Di dalam nama-nama ini ada teman baik yang selalu bermain dengannya, Wei Wen. Aku bertanya-tanya bagaimana kabar Wen. Luo Feng tidak bisa menahan senyum saat memikirkan hal-hal yang dia lakukan dengan Wei Wen di masa lalu. Ada beberapa teman semuanya dengan nama-nama ini. Ada juga beberapa teman di Dojo of Limits. Nama orang tua dan saudaranya juga ada di sini. Ayah, ibu, saudara, tatapan Luo Feng lembut. Tidak peduli apa, kalian tidak akan berada dalam masalah. Saya pasti akan mengatasi masalah ini. Tiba-tiba lirik Luo Feng mendarat di nama Susin. Mereka bertukar nomor telepon kembali ketika mereka mengobrol di pasar aliansi hari. Namun, dia tidak pernah meneleponnya selama ini. Panggil nomor Susin, kata Luo Feng. Entah kenapa, dia mulai gugup setelah menekan nomornya, mungkin identitasnya sebagai pembunuhnya akan terungkap suatu hari nanti. Ketika itu terjadi, keluarga Su pasti tidak akan mengizinkan Susin melakukan kontak dengannya. Halo, suara Susin dibawa dari jam tangan komunikasi taktis. Apakah ini Luo Feng? Iya, ini aku. Hati Luo Feng menghangat. Seberapa langka, petarung besar sepertimu berpikir untuk memanggilku? Tertawa mengejek Susin. Apa, kembali ke kota markas? Aku di alam liar dan ini malam hari dan aku bosan. Jadi, setelah Luo Feng mengatakan ini, dia tiba-tiba merasa sedikit canggung. Bosan di malam hari. Kenapa ini terdengar seperti dia mencoba untuk mendapatkan pelacur, menemukan wanita saat dia bosan di malam hari? Asteris batuk asteris, Susin terbatuk sedikit. Aku tidak pernah tahu bahkan kamu begitu, main-main. Ceria. Bagaimana kuliahmu sekarang? Sebagai seseorang yang tidak pernah kuliah, saya cukup penasaran. Luo Feng segera mengubah topik dan keduanya terus mengobrol seperti ini. Mungkin karena baru pertama kali ngobrol lewat telepon, atau mungkin karena sama-sama bosan di malam yang sunyi, jadi ngobrol lama-lama. Hanya sampai dia menutup telepon, Luo Feng menyadari, panggilan telepon ini berlangsung selama 1,5 jam. Saya tidak pernah tahu bahwa mengobrol lewat telepon bisa berlangsung selama 1,5 jam, hati Luo Feng dipenuhi dengan kebahagiaan. Memang, mengobrol dengan orang yang Anda sukai selama 1,5 jam melalui telepon bisa membuat seseorang sangat bahagia. Semua ketakutan yang sebelumnya dibawa oleh karunia 100 miliar dan semua emosi negatif adalah benar-benar terhanyut. Orang yang tadinya gugup dan panik berubah kembali menjadi anak laki-laki yang sedang jatuh cinta. Perubahan sikap ini membasuh semangat Luo Feng. Luo Feng dengan mantap mulai tenang. Ini adalah kedamaian yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya, kedamaian yang dibawa oleh perubahan sikap yang luar biasa. Memang, berapa banyak orang normal yang mengalami perubahan sikap yang begitu besar. Hatinya damai dan masih seperti air. Perasaan ini terasa begitu hebat, Luo Feng benar-benar menikmati perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dan saat ini,
dia memiliki keinginan dorongan untuk melatih teknik pedangnya. Dia menarik keluar bilah bayangan dari sarung di punggungnya. Di malam yang dalam dan dingin ini, sementara orang yang tak terhitung jumlahnya tercengang karena karunia astronomi, Luo Feng mengayunkan pedangnya dan berlatih 9 tahap pedang petir di ruangan sebuah bangunan yang ditinggalkan di hutan belantara, kota tanda pagar 003 dengan tak terduga kedamaian. Setiap ayunan pedang memberinya kenyamanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. 1 ayunan, 2 ayunan. Kekuatan spiritual Luo Feng secara alami menyebar, dan sedikit gerakan ayunan yang dikenakan ke area sekitarnya dengan jelas diperiksa oleh kekuatan spiritual. Cahaya dingin, seperti salju, perlahan melayang di sekitar ruangan. Tanda hubung. Kembali dari Eropa. Bab berikutnya akan keluar hari ini atau besok, mungkin besok. Setelah itu, chapter akan dibuat 2 hari sekali. Saya pikir saya bisa merilis 1 hari tetapi saya tiba-tiba sibuk, atau mungkin saya bisa merilis 2 bab begitu sering, tapi